Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu kadaluarsa di beberapa restoran waralaba, saat ini kami telah tersambung dengan jurnalis BBC Indonesia, ada Ging Ginanjar di sana yang terjun langsung melakukan investigasi seputar isu bahan kadaluarsa di restoran waralaba ini. Kita sapa langsung. Baik, halo selamat malam Mas Ging, apa kabar? Selamat malam, kabar baik ya. Baik, Mas Ging, ini kan Anda menelusuri sendiri investigasi soal isu kadaluarsa yang ada di beberapa restoran waralaba ini. Sebenarnya awal mulanya bagaimana sih? Ya bukan sendiri, ada sejumlah orang. Awal mulanya adalah ada seorang bekas petinggi, disebutkan ya, bekas petinggi di induk perusahaan itu yang resah dengan kenyataan ini dan mengabarkan pada kita apa yang bisa dilakukan, karena menurutnya ini dia sudah mencoba mencegah ini atau menghentikan ini, tapi sepertinya tidak berhasil. Dan akhirnya ya, apakah ini merupakan sesuatu yang ya membahaslah sama kita apa kasus ini, dan kemudian kami meneliti dokumen-dokumennya dan meyakini bahwa ada masalah dan meyakini juga otentisitas dari dokumen-dokumen itu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menjadikannya topik liputan kami, dan ya kami bekerja sama kemudian BBC Indonesia bersama Tempo untuk melakukan itu. Baik, ini ada data dan juga laporan yang Anda telusuri, ini ada namanya Summary Extension Shelf Life 2015-2016. Bagaimana dengan keaslian ini sendiri setelah kemudian sebelumnya disebarkan di beberapa media di Indonesia pada bulan April lalu? Saya tidak tahu apakah bulan April lalu itu disebarkan di beberapa media ya, tapi kami mendapat berkas ini dari orang dalam ini, ya, kita sebut saja whistleblower, yang sudah diberikan kepada kami ngecek dan kami yakin, kami tidak punya alasan untuk meragukan otentisitasnya, dan juga kami mengkonfrontasikannya kepada orang-orang di perusahaan itu. Dan mereka tidak pernah menyangkal itu. Termasuk kami kirim ini kopinya ke Pizza Hut Asia di Singapura. Dia tidak menyangkal itu, tapi kemudian memberi jawaban bahwa kami menjamin seluruh mutu, katakanlah begitu ya, mutu bahan makanan kami, dan kalau ada extension itu berdasarkan dia mengutip peraturan menteri dan sebagainya, bahwa semua hal dilakukan menurut standar-standar mereka yang sangat tinggi. Sesuatu yang tidak kami ragukan soal standar tingginya, bahwa standar kesehatan mereka yang tinggi, tetapi bahwa berkas ini menunjukkan terjadinya perpanjangan masa kadaluarsa, itu satu hal ya, dan mereka tidak menyangkal sama sekali. Baik, tadi Anda menyebutkan ada mantan pemimpin atau petinggi dari perusahaan ini yang menyebarkan informasi ini sebagai whistleblower lah kita sebut ya begitu. Nah, ini apakah sebenarnya ada kepentingan individu begitu, atau ada semacam persaingan bisnis yang akan disebarkan, yang akan dibuat panas begitu? Ya, ini yang selalu ditanyakan orang ya, pertama-tama motif dan sebagainya. Pertama, saya kira bagi jurnalis itu motif itu urusan lain, tapi yang penting pertama-tama apakah klaimnya itu, tudingannya itu benar, bisa diyakini. Nah, kami juga betapapun kami berusaha juga masuk ke isu itu dengan misalnya melakukan percakapan dengan orang ini beberapa kali dalam beberapa kesempatan yang berbeda, menguji berkali-kali asumsi-asumsi dia, pernyataan-pernyataan dia, apakah konsisten dari waktu ke waktu. Dan kami menyimpulkan bahwa dia konsisten, tidak ada kebohongan, karena sekali Anda berbohong kan, kalau itu diuji di kesempatan lain, itu mungkin ada melesetnya itu misalnya. Tapi ini kita berkali-kali bertemu dia dalam beberapa kesempatan yang berbeda, mencecer dia dengan berbagai pertanyaan-pertanyanyaan yang katakanlah menjebak lah, untuk memastikan, karena kami juga harus meyakini bahwa yang kami lakukan itu benar. Akhirnya kami meyakini bahwa tidak penting apa motivasinya, tapi kami yakin bahwa dia motivasinya terutama yang dia katakan, saya membayangkan anak saya makan di itu, saya susah, dia bilang. Jadi
apalagi untuk anak-anak lain. Oke, berarti kita mengesampingkan motif begitu, tapi ini sebagai Anda ikut jadi salah satu jurnalis yang ikut menginvestigasi isu kadaluarsa ini, apakah sevalid apa data dan juga bukti-bukti yang Anda temukan di lapangan, kemudian Anda juga sudah menelpon bagian Pizza Hut Asia, apakah ini bisa digeneralisasikan di Pizza Hut yang ada di seluruh Indonesia? Pertama ini bukan Pizza Hut dan Pizza Hut ya semata, ini urusan satu induk perusahaan yang memasok sesuatu, memasok bahan kepada Pizza Hut dan Marugame. Oke. Mungkin itu harus clear. Dan sejauh ini juga polisi melakukan penyelidikan, tapi sejauh ini penyelidikan hanya tertuju kepada Marugame, tidak kepada Pizza Hut. Itu harus Baik, sepertinya kita terputus sambungannya, ada gangguan komunikasi di sini. Baik, terima kasih Ging Ginanjar selaku jurnalis BBC Indonesia. Dan tadi juga ia mengatakan bahwa sudah melakukan investigasi ini dan diyakini sudah benar begitu, walaupun motifnya belum diketahui sampai sekarang.